Salam Indonesia. Kemarin kita telah bicara tentang alam, ekonomi, dan adab. Tentang akar yang perlu dirawat dan martabat yang perlu dijaga. Hari ini izinkan kita melangkah sedikit lebih pelan. Bukan untuk mundur, bukan pula untuk berhenti selamanya, melainkan untuk diam sejenak. Karena kadang masalah terbesar sebuah bangsa bukan karena ia tak bergerak, melainkan karena ia bergerak terlalu cepat tanpa sempat bertanya kemana arah langkahnya. Bangsa ini tidak kekurangan energi, tidak kekurangan ide, dan tidak kekurangan suara. Kita bergerak dari pagi hingga malam, agenda berganti agenda, wacana bersahutan, lini masa tak pernah benar-benar tidur. Namun di tengah semua itu, keheningan menjadi sesuatu yang asing. Diam sering disalahpahami sebagai kelemahan. Padahal diam justru kerap menjadi tanda kedewasaan. Kita terbiasa bereaksi, namun jarang memberi jarak antara peristiwa dan keputusan. Kita cepat menilai, namun jarang benar-benar mendengar. Bukan karena kita tak peduli, melainkan karena kita lupa memberi ruang untuk merenung. Dalam kebudayaan kita, diam bukanlah kekosongan. Berpuasa saat Ramadan, nyepi di Bali, mati geni, atau laku prihatin lainnya. Di situ ada jeda yang sengaja memberi ruang pada diri untuk menyelaraskan tekad, ucapan, dan tindakan. Di tanah Nusantara, petani tahu satu hal sederhana. Tak setiap hari adalah hari menanam. Ada saatnya tanah harus diistirahatkan agar kembali subur. Kadang yang paling bijak adalah menunggu, memberi waktu pada benih untuk tumbuh, membiarkan tanah dan benih saling memahami dalam diam, tanpa harus tergesa. Nelayan pun memahami hal yang sama. Tidak semua gelombang harus dilawan. Ada saatnya menepi, bukan karena takut, melainkan karena bijak membaca ayat-ayat alam. Alam mengajarkan ritme
bergerak dan diam berjalan beriringan. Namun kita, manusia modern, sering ingin melompat dari satu hasil ke hasil berikutnya tanpa memberi ruang pada proses. Kita hidup di zaman yang memuja kecepatan, cepat merespon, cepat berpendapat, cepat menyimpulkan. Padahal tidak semua persoalan butuh jawaban segera. Sebagian hanya perlu dipahami lebih dalam. Disinilah kita perlu kembali pada sebuah nilai luhur. Ingat Kak Purwadaksi. Ingat pada asal usul. Ingat pada jati diri. Purwa adalah awal. Daksi adalah akhir atau arah. Jika kita tak pernah diam, bagaimana kita bisa ingat dari mana kita berangkat dan kemana tujuan akhir kita? Tanpa jeda, kita hanya akan menjadi pengembara yang kehilangan kompas. Berlari kencang, namun berputar-putar di tempat yang sama. Bangsa yang tak pernah memberi jeda pada dirinya sendiri akan mudah terseret oleh kebisingan. Keputusan lahir dari emosi yang belum reda, kata-kata meluncur sebelum makna benar-benar dicerna. Dalam diam, kita belajar mendengar. Bukan hanya suara yang keras, tetapi juga yang pelan dan sering terabaikan. Suara alam, suara sesama, dan suara hati kita sendiri. Inilah esensi dari Sangkan Paraning Dumadi, sebuah perenungan tentang hakikat keberadaan kita, bahwa hidup bukan sekedar urusan perut dan pencapaian lahiriah, tapi tentang bagaimana jiwa kita kembali pada kemurniannya. Diam bukan berarti pasrah. Diam adalah keberanian untuk menahan diri, keberanian untuk mengakui bahwa tidak semua harus kita raih hari ini. Tanpa jeda, arah bangsa mudah kabur. Bukan karena tak ada tujuan, melainkan karena terlalu banyak tarikan yang datang bersamaan. Disinilah jeda menjadi penentu arah. Ia memberi ruang untuk bertanya, apakah langkah ini masih selaras dengan nilai yang kita yakini? Apakah gerak ini masih berpihak pada kehidupan atau sekedar mengejar angka-angka capaian? Dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu harus dijawab dengan suara lantang. Kadang ia cukup disimpan, dirasakan, diresapi. Karena bangsa yang dewasa bukan bangsa yang paling keras berbicara, melainkan yang tahu kapan harus menahan diri. Diam tidak perlu rencana besar.
Ia bisa kita hadirkan dalam hal-hal kecil. Menahan komentar ketika emosi sedang tinggi, mendengar lebih lama sebelum menyimpulkan, memberi waktu pada diri sendiri sebelum menuntut hasil dari orang lain. Dari jeda-jeda kecil itulah kesadaran akan tumbuh. Dan dari kesadaran, cinta kita pada negeri ini akan menjadi lebih jernih. Kita mencintai Indonesia bukan karena kemegahannya semata, tapi karena kedalaman maknanya yang tersimpan dalam keheningan desa-desa dan ketenangan jiwa masyarakatnya. Mungkin saat ini yang paling kita butuhkan bukan gerakan tambahan, melainkan keberanian untuk berhenti sejenak, agar langkah berikutnya tidak salah arah, agar suara yang kita keluarkan benar-benar lahir dari kesadaran, bukan sekedar reaksi yang tak terukur. Bangsa ini tidak kekurangan gerak. Ia hanya perlu lebih banyak ruang untuk diam. Dan dari diam itulah kita belajar melangkah dengan lebih utuh. Salam Indonesia.